Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا في حديث أخرى سمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat dengan mengharapkan syafa'atul uzma kelak di yaumil qiyamah dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang lain daripada yang lain adalah baca sholawat. Ibadah yang lain, kalau ibadah niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Umpama kita baca Quran, baca Qurannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, maka bacaan Al-Quran kita tidak manfaat. Bacaan Al-Quran kita tidak berpahala, namun kita mendapatkan dosa sebaliknya ketika diniatkan riya. Sholat sama, ibadah haji sama, puasa pun sama, semua ibadah hanya satu. Makanya salawat itu merupakan amalan ibadah yang paling istimewa sebetulnya, yang paling istimewa daripada yang lain. Kenapa? Karena pembacanya sekalipun umpama pengen salawat, pengen baca selawat tapi niatnya ada unsur riya umpama gitu, pengen di alam lah atau apalah gitu kan, bacalah jangan Muhammad ibn Abdullah Muhammad
ibni Abdillah. Tapi ada unsurnya di dalamnya. Tetap selawat itu jadi dan berpahala. Karena apa? Karena siogyanya selawat itu akan disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditanya amalan apakah yang paling istimewa yang dilakukan oleh seorang hamba, saya jawab baca selawat. Kenapa enggak yang lain? Karena apa? Karena baca selawat itu dalam kondisi apapun bisa dia. Maaf, kita baca Quran dalam kondisi janabat, dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas besar boleh nggak? Nggak boleh. Menyentuhnya nggak boleh. Artinya ada batas-batasan. Tapi selawat dalam kondisi apapun bisa dan boleh. Nah ini hebatnya selawat. Maka dengan selawat tadi yang dibaca tibbil kulub. Nah, tibbil kulub ini selawat yang di dalamnya isinya adalah kita minta melalui wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita meminta kepada Allah untuk diberikan kesehatan badan kita, dijauhi dari penyakit dan lain sebagainya. Maka boleh dibaca. Selawat ini bagus. Namanya selawat tibbil kulub. Tibbi itu obat. Al-kulub hati, berarti obat hati. Jelas ya? Jadi selawat ini luar biasa. Maka sering-seringlah kita berselawat kepada Nabi. Insya Allah selawat kita akan terus sampai kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan kalam yang tidak ada bandingnya. Ya, kalamullah Al-Qadim, kalam yang tidak ada bandingnya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalam ilahi, kalam Allah yang langsung diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril dan sampai kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai materi kita pada minggu yang lalu, surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah selesai. Kita masuk pada ayat berikutnya yaitu surah Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah. Kita buka bersama-sama ya. Surah Al-Humazah. Baik, sebelumnya saya tulis dulu ya, biar nanti lebih enak, lebih mudah kita memberikan contohnya.
Baik, kita konsentrasi di surah Al-Humazah. Tapi gini Pak, orang baca zikir, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, baca hauqalah, baca tasdik kan banyak. Zikir itu kan banyak. Kalau baca takbir baca apa berarti? Allahu Akbar. Kalau baca tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau baca tahmid, alhamdulillah. Kalau baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca isti'adzah, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Nah itu. Satu keterangan gini Pak, kalau baca zikir itu kita nganggur nggak dapat pahala kalau kita nggak tahu artinya. Kenapa? Karena zikir itu harus disertai resapi dengan hati. Maka ketika kita zikir, maka siyogyanya kita harus tahu arti makna daripada zikir itu sendiri. La ilaha illallah. Tapi kita tahu arti yang sesungguhnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita zikir, subhanallah, 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 kita tahu artinya. Allah maha suci, Allah. Gitu. Kalau kita nggak tahu artinya itu, satu qaul ulama mengatakan itu nggak berpahala, nggak berganjaran. Maka zikir itu beda. Beda dengan Quran, Pak. Kalau Al-Quran itu dibaca, ngerti, nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Tahu artinya? Enggak. Tetap dapat pahala. Gitu. Kalau Al-Quran itu gitu. Al-Quran itu kita baca, yang penting sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka itu berpahala. Tetap sekalipun tidak tahu artinya. Begitu. Tapi kalau zikir itu enggak. Kalau zikir itu harus senantiasa mengetahui arti dan maknanya. Makanya kayak tadi tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha. Itu harus tahu artinya tuh. Besok kita sertain artinya tuh. Artinya begini. Artinya Pak Ustadz kita secara makna nggak tahu, tapi secara global tahu gitu. Ijmalan secara global tahu artinya ini satu kita minta sehat badan. Yang kedua wa'afiyatil abdan wasyifaiha biar ada obatnya dan obat-obat seluruh penyakit. Wa nuril absari wa diyaiha. Kita tahu tuh arti daripada selawat tibil kutub, intinya mah udah secara global kita minta sehat begitu kan. Berarti paham. Berarti tahu artinya. Walaupun secara global, secara keseluruhan enggak terperinci gitu maksudnya. Enggak satu-satu, tapi intinya kita tahu nih makna hadis, makna selawat ini, makna zikir ini kita minta dijauhkan penyakit, disehatin badan, maka itu tetap berpahala. Gitu. Jadi kita baca zikir itu harus tahu artinya. Sekalipun ijmalan, sekalipun global. Gitu kan? Seperti contoh apa lagi? Kita zikir. Umpama zikirnya apa bacaannya? Bacaannya zikirnya kita baca zikir seperti umpama ini namanya wa'adzim fin nasi fil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamir itu ya kalimatnya untuk senantiasa. Tapi ente zikir itu iya artinya secara globalnya kita biar bisa naik haji gitu. Berarti secara global kan? Artinya kalau arti prinsipnya nggak tahu, tapi arti secara globalnya dia tahu, maka itu tetap berpahala. Yang nggak berpahala itu dia baca zikir, tapi dia nggak tahu tujuannya apa ini. Maksud arti baru artinya matanya secara globalnya juga nggak tahu dia, gitu kan? Dia baca aja. Nah, ini nggak berpahala. Satu qaul ulama mengatakan bahwa kalau zikir itu kita harus disertai dengan pemahaman arti dan maksud tujuan daripada zikir yang kita baca. Tapi Al-Quran enggak. Baca Quran tahu maknanya. Hebat, bagus. Itu yang dianjurkan.
Tapi baca Quran, tapi kita nggak sempat belajar umpama tafsirnya, sehingga nggak tahu artinya apa itu wailul lihum. Tapi tetap Al-Quran mendapatkan pahala dari apa yang dibaca. Itu perbedaannya gitu. Perbedaan antara zikir dengan baca Al-Quran, gitu ya. Nah, itu tambahan saja. Baik, kita coba ya. Kita coba pelajari surah Al-Humazah. Yang pertama, kita baca dulu ya dari isti'adzah. Ikuti saya bersama-sama ya. Nanti setelah saya Bapak jamaah bersama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Tahu artinya, Pak? Kalau lihat artinya tahu Pak Ustaz. Tapi kalau nggak ada artinya, ya sudahlah. Celakalah bagi orang-orang yang pengumpat ya. Pencela dan pengumpat. Diulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Gunahnya alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. Ya, baik. Baca bersama dari basmalah sampai fi amadim mumaddada. Ya, silakan bersama. Bismillah. Sudah rapi. Sudah bisa ya. Pembacaannya semakin mantap, semakin oke, semakin bagus, semakin baik bacaannya. Ya, tinggal terus mengulang-ulang kalimatnya.
Baik, kita tentukan ya huruf hukum yang ada di apa namanya? Yang ada di surah Al-Humazah. Yang pertama, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Nah, pada kalimat wailun, nah, di sini terdapat tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ingat ya, idgham ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Bila gunnah, bila gunnah, bi gunnah. Berarti kalau bi gunnah idgham melebur kalimat nun mati ke huruf berikutnya dengan memakai gunnah. Kalau bila gunnah berarti melebur huruf nun mati ke huruf berikutnya dengan tidak bergunnah. Berarti bacanya enggak boleh wailul, boleh. Berarti wailul likul seperti itu. Ya. Wailul likul, enggak boleh. Wailul likul, tidak boleh. Ya, karena idghamnya bila gunnah. Yang kedua, likulli humazatil, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, juga sama hukumnya idgham bila gunnah. Berarti ketika membaca ini kita boleh bergunnah, berarti humazatil lumazah, enggak boleh likulli humazatil, enggak boleh humazatil lumazah, humazatil lumazah, langsung. Nah, baru dua hukum yang kita temui. Pindah ke kalimat berikutnya. Humazatil lumazatinil. Nah, di sini ada tanwin. Ada tanwin. Tanwinnya kita mau wasol umpama. Nah, umpama mau kita wasolkan bacanya ya. Kalau enggak diwasolkan enggak ada hukum. Ya. Kalau diwasolkan, maka di sini ada tanwin. Tanwin menghadapi ada hamzah, namanya hamzahnya hamzah wasol. Namanya hamzah wasol. Maka ketika dilanjut maka akan terkena hukum. Ada beberapa nama. Yang pertama ada yang namanya hukumnya yaitu nun wikoyah. Yang kedua ini bisa terkena hukum namanya disebut dengan hamzahnya hamzah wasol. Yang ketiga ada yang nyebut juga ulama tajwid itu disebut dengan hamzahnya disebutnya hamzah silah. Ada juga yang nyebutnya ketika baca seperti ini itu disebutnya adalah hukumnya adalah hamzah iwad. Oh, ternyata banyak namanya. Ternyata banyak. Ketika tanwin menghadapi hamzah wasol, maka hukumnya satu nun wikoyah wasol, kemudian hamzah wasol, kemudian hamzah silah, kemudian iwad. Apa sih maksudnya? Nun wikoyah, nun berarti nun wikoyah itu apa? Wikoyah itu artinya menjaga, membentengi, menjaga. Artinya apa? Artinya nun wikoyah ini, wikoyah itu kan menjaga artinya. Menjaga jangan sampai ada iltiqa'u sakinaini, bertemu dua huruf yang mati gitu. Maka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati kan susah. Orang pertamanya mati, yang keduanya mati, sebacanya gimana dong? Maka ulama tajwid, kalau begitu mah hidupkan saja yang satu.
ganti tanwinnya kepada nun kecil, maka ini nanti disebutnya nun iwad namanya. Nun iwad itu artinya pengganti. Pengganti apa? Wa nunu iwadun anit tanwini bil ismil mufradi. Jadi nun itu nun itu yang kecil itu sebagai pengganti tanwin. Jadi tanwinnya tidak ditanwin, cuma kasroh saja, tambahkan nun kecil di bawahnya. Di sininya dihilangkan satu. Kalau mau diwasolkan, gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti berpotensi iltiqa'u sakinain, bertemu antara dua huruf yang mati dua-duanya, gitu ya. Ininya mati, jadi ribet nantinya. Maka ya sudah, kalau begitu kalau mau diwasolkan, maka buang tanwinnya, jadikan satu saja kasroh, kemudian diganti dengan nun kecil berharokat kasroh. Yang namanya nun wikoya. Kenapa wasol disebutnya? Kenapa nunnya disebut wasol? Karena ini terjadi pada wasol saja. Kenapa disebutnya silah? Karena ini terjadi pada silah saja. Silah itu apa? Silah itu wasol itu apa wasol? Wasol itu penyambung kan ya, nyambung, ngelanjutin, menyambung, sama aja kan? Makanya silaturahmi menyambung, rahim menyambung. Artinya hal ini terjadi ketika wasol, ketika silah, ketika melanjutkan. Kalau enggak dilanjutkan enggak jadi. Kalau kita wakaf berhenti wailul likulli humazatil lumazah. Enggak niladi, enggak. Karena wakaf. Paham ya? Karena kitanya wakaf berhenti. Kalau berhenti tetap normal alladzi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita wakaf. Karena kita wasol, disebutnya alif wasol, nun wikoya kemudian silah, gitu kan? Karena apa? Karena dilanjutkan. Karena apa? Karena nun wikoya itu terjadi kalau wasol silah. Kenapa? Karena nunnya ini sebagai tanwinnya ini sebagai tanwinnya kecil sebagai iwad, pengganti daripada tanwin yang dibuang menjadi kasroh, gitu ya. Berarti gimana dong? Kalau kita mau membacanya berhenti wakaf, tidak ada tuh pembahasan ini, nggak ada. Kita ngebahas ini kan ketika wasol, gitu ya, karena dihadapkan dengan hamzah wasol di depannya, gitu ya. Nah berarti wailul likulli humazatil lumazah waqaf allazi jama'a malan wa 'addada. Kita mau wasol saja. Kalau begitu pakai nun wiqayah, gitu kan? Wailul likulli humazatil lumazatin allazi jama'a malan wa 'addada. Gitu. Lumazatinil dan nun kecil. Kenapa? Karena kalau semuanya tinggal diganti lumazah, ininya kan mati lagi, ininya mati lagi, nantinya ribet. Makanya untuk menghindari iltiqa'u sakinah ini bertemunya dua sukun, maka ribet ngebacanya, maka diganti. Ya. Seperti contoh lagi seperti apa? Seperti kalau kita baca yang mudah saja. Yang mudah. Yang sering dibaca ketika kalimat qul huwallahu ahadun Allahus somad. Ada tanwin, ada alif wasl kan di sininya. Kalimat lafzi jalalah. Maka dibacanya tidak boleh qul huwallahu ahadulil. Kan? Ahadulil kan. Kalau qul huwallahu ahadullah salah. Maka konsepnya tadi nun wikoyah, berarti ahadu tanwinnya dibuang menjadi du saja. Taruh nun kecil. Ahadunillahus somad. Ini banyak saya temuin, kadang-kadang orang bacanya buru-buru kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadulillahus somad. Ada yang qul huwallahu ahadullahus somad kan begitu. Dullah dia. Padahal dunillahus somad. Itulah pembahasan daripada nun wikoyah. Terjadi ketika silah atau wasal. Wasal silah itu sama sebetulnya, menyambungkan. Adapun iwad ini penamaannya saja, bahwa kalau dibacanya lumazatinil ladzi, ini disebutnya ada hukumnya adalah yaitu iwad. Iwad ini dimaksudnya adalah pengganti nun mati tanwin sebagai diganti kepada nun kecil, gitu ya. Nah, itu daripada hukum
nun wikoyah terjadi ketika wasal. Kalau enggak wasal enggak. Lanjut ya. Alladzi to di enggak boleh panjang. Panjangnya berapa? 1 alif 2 harokat. Enggak boleh panjang. Alladzi jama'a ma tabi'i lau. Iya, idgham. Baru nih bigunah nih, makanya wagunahnya kurang tuh. Tadi kan sempat tuh. Orang dia baca buru. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kurang. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena guna. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Lau hukumnya apa? Idgham bigunah, pakai guna ya. Kenapa tadi enggak pakai guna? Oh, berarti salah. Gitu kan? Karena biguna kecuali bila guna. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Enggak usah terburu-buru lah, santai aja kali. Gitu ya. Perhatikan gunanya. Lanjut. Wa 'addadahu ini ya. Terus yahsabu annama an ada hukum guna tasdid nun ya. Nun guna wajib. Annama tabi'i lahu akh mad. Wah, marsilah tawilah. Waduh, marsilah ada 2 ya. Marsilah tawilahu panjang ini. Kenapa marsilah tawilah bukan jaiz bin fasil? Sama kan ya? Sama ya? Gitu ya. Bukan mad jaiz. Kenapa? Karena mad silah itu hanya terjadi pada kalimat domir. Hu, hi, ha enggak masuk. Hu, hi, lahu, menghadapi, hu-nya menghadapi hamzah di depannya. Maka kalimatnya kalau menghadapi hamzah mad silah tawilah. Tawilah itu kan tawil, tulun, akwal artinya panjang. Panjangnya panjang. Makanya kalau ada mad silah qasiroh. Qasiroh itu qasir artinya pendek. Kalau tawilah panjang, kalau qasiroh berarti hu atau hi-nya tidak menghadapi hamzah. Bedanya di situ. Tidak menghadapi hamzah karena lahu bertambah dengan hamzah, maka disebutnya mad silah tawilah panjang dia. Ya, yahsabu anna ma lahu akhlada. Lanjutkan. Kalla tabi'i la yumba iklab. Ya, lupa kan. Kita orang konsentrasinya kemari mulu sampai huruf iklab lupa. Ya, padahal 1 doang hurufnya. Ba. Ya, la yumba iklab. Dan mati menghadapi dan guna fil Komaria khutamah sudah cukup. Wa ma adra ya mat wajib atau jaiz? Jaiz ya. Jaiz. Kenapa? Karena bertemunya dalam 2 kalimat. Jaiz mun fasil. Ingat ya, kalau wajib muttasil beda. Muttasil. Kalau jaiz mun fasil. Munfasil. Wajib muttasil nyambung, nyatu. Karena apa? Karena terdapat dalam 1 kalimat. Gitu ya. Kalau jaiz munfasil terpisah berarti 2 kalimat. Itu bedanya antara wajib dengan jaiz. Berarti wa ma adroka kan 2 kalimat. Kalimat pertama ma, kedua adroka. Gitu ya. Makanya disebutnya mad jaiz munfasil. Wa ma adro tabi'i
Kamal. Kamal. Komaria. Malnya nggak panjang. Oh, kok nggak panjang? Seharusnya kan kamal gitu ya. Karena mimnya ada alifnya kan. Oh, ternyata alif itu tidak jadi mad kalau huruf selanjutnya mati. Kadang-kadang bocah konsentrasi. Huruf yang panjang itu 1 alif, 2 waw, 3 iya. Begitu depannya mati, dia panjangin terus. Kenapa? Karena kata gurunya kan ada alifnya kan begitu. Nggak salah juga bocah sebetulnya. Wa ma adraka mal khutamah. Dipanjangin dia kenapa? Dia pikir ada alifnya, seharusnya kan panjang gitu. Enggak tahu di depannya hurufnya mati, maka tidak ada mad. Wa ma adraka mal khutamah. Lanjutkan. Tak tanis ini ya. Tak tanis itu, tak itu ada 2. Tak ada 2, ada disebutnya taknya itu namanya taknis. Yang kedua ada tak disebutnya tak marbutoh. Marbutoh itu taknya seperti ini. Tak tanis dalam kondisi apapun tetap tidak berubah. Tak. Tapi kalau tak marbutoh, kalau lagi dibaca dalam kondisi wasol, tak seperti biasa kayak tak tanis. Tapi kalau dalam kondisi mati berubah jadi huruf H. Ya, huruf H. Makanya wa ma adraka mal hutamah. Tapi kalau dilanjutkan wa ma adraka mal hutamah. Hutomati kan gitu. Hutomati hutomatu. Hutomati. Iya dong. Kenapa? Karena kalimat itu sudah di sana. Narullahil muqadatu. Bukan tu itu kan karena penjelasan. Ya. Naru to ya'i. Narullah Tafkhim artinya apa? Tebal. Enggak boleh. Narullah enggak boleh. Karena lafdzul jalalah, lafaz Allah kalau didahului oleh harokat dhammah dan fathah, maka wajib dibaca tafkhim, terkecuali didahului oleh harokat kasrah, maka dibaca tarkik. Narullah alhamdulillah Rasulullah sallallahu rasulillah. Nah, gitu ya. Antara kasroh, fathah dengan dhammah. Alif lam komaria. Maddo bi'i. Sudah paham lah. Muqadatul sama kalau diwakafkan hak besar muqadah. Kalau dilanjutkan muqadatul lati. Alifnya hilang, disebutnya alif wasol. Lati to bi'i tatali'u alal komaria afidah in guna alaihim apa? Idgham? Iya. Namanya idgham mutama atau idgham mimi gitu ya, biasanya gitu ya. Berarti pakai gunah enggak? Idgham mutamasilan pakai gunah enggak? Pakai ya? Pakai dong. Kenapa? Karena mim mati menghadapi mim. Kan sudah diajarkan dulu, ya. Mim mati itu antaranya adalah hukumnya ada yang disebut dengan idgham mimi, ada yang disebut dengan izhar syafawi. Ada yang disebut dengan ikhfa syafawi. Hukum mim nih. Idgham mimi mah hurufnya gampang. Mim ketemu sama mim. Udah cukup. Mim mati ketemu sama mim lagi. Berarti idgham mimi. Kalau izhar syafawi mah selain daripada huruf mim dan ba. Kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Kalau izhar syafawi mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. Banyak berarti hurufnya dia. Gitu ya. Berarti ini pakai gunnah, ini pakai
Guna ini ini enggak guna nih. Ya, tidak guna. Contohnya ada enggak di sini? Enggak ada ya. Contoh mim mati. Oh, tidak ada contohnya ya. Tidak ada contohnya. Artinya contoh yang ikhfa syafawi dan izhar, yang izhar syafawi dan ikhfa itu enggak ada. Yang ada cuma idgham mutamassilai. Baik, diulang. Di mana tadi? Innaha alaihim muqsadah. Ya. Terus terakhir fi amadim fi tabi'i. Amadim tanwin menghadapi mim bi gunnah, berarti pakai gunnah gitu ya. Sudah cukup. Udah kita tuh ya. Sudah kita bahas hukum-hukum yang terdapat pada surah Al-Humazah. Selanjutnya kita coba lagi ya. Kita coba lagi baca dari awal sesuai dengan kaidah tadi itu. Kaidah yang sudah kita tentukan hukumnya gitu ya. Pertama, kita coba baca, kita praktekkan membaca wasol ya. Membaca wasol. Pertama kita baca yang waqaf. Yang kedua, coba kita membaca dengan contoh yang wasol. Baik, yang pertama, silakan ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Kita ulang, kita wasol nun wiqayah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Iya, lawa kurang gunanya. Napasnya habis Pak Ustaz. Iya, karena kalau napasnya habis dipercepat saja bacanya. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Ulang. Wailul likulli humazatin. Ya, oke. Lanjutkan. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya, kalau bareng-bareng rapi, Pak. Bareng-bareng bacaannya rapi. Kalau sendiri-sendiri kurang tahu juga saya. Makanya tetap bareng-bareng, mudah-mudahan ini jadi wasilah. Ketika kita sendiri pun bisa, bareng-bareng bisa, apalagi sendiri, gitu ya. Oh bisa, ampar-amparan gitu ya. Insyaallah bisa ya Pak ya. Ulang ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Narullahil muqadah. Nah, ikat bukan mu tapi mu halus. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Awas, hati-hati, ain ketemu ain ini agak ribet bacanya kadang-kadang supaya tenggorokannya suka kelewat. Allati tattali'u 'ala u'a. Wis. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Kalau tadi yang disambungkan, kita coba sambungkan ya, narullah dan allati. Sebab ada hukum juga nih. Diulang. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Diulang. Narullahil muqadatul lati innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi ama enggak boleh. Fi am panjang. Hati-hati matobinya, tergantung kita bacanya kecepatan kita seperti apa. Gitu ya. Awas, hati-hati. Fi amadim enggak boleh. Fi amadim. Nah, itu kepanjangan matobinya. Fi amadim, kecuali bacanya kita pelan lagi baru ya. Fi amadim mumaddadah. Ya, kita baca bareng dari basmalah. Wailulnya kita sambung. Allati jama' amalau. Narullah kita sambung dengan allati ya. Narullahil muqadatul lati. Kita coba begitu ya. Coba bersama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Iya, sudah bisa. Wa ma adraka mad jaizmun fasil yalahu akhlada mad silah tawilah. Sama panjangnya ya, 2,5 alif, 5 harokat. Baik, cukup. Kita cukup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Sil-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sekali lagi kita baca Fatihah buat saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakitnya, yang sedang sakit. Semoga Allah
segera angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan seperti sedia kala. Yang pada sehat, gitu. Yang semuanya sehat, semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khususan ila ruhi wa jasadi. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'alukal 'afwa wal 'afiyah bis salamati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama kita baca doa. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.